Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi badi'il hadi ila bayani mahyir rasyadi. Rabbis rahli sadari wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan segala puji rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka menjalankan perintahnya. Semoga kehadiran kita mendapat ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat dan kepada segenap umat manusia yang menjalankan perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak memperpanjang kalam karena katanya saya dikasih waktu yang sangat simpel, 15 menit, takutnya nggak sampai apa yang kita maksud. Apalagi sebenarnya materinya adalah sedikit agak berat, malahan saya sudah lupa karena ini adalah materi tahun kemarin saya dikasih hari ini juga. Agama dan kehidupan. Ya, sebenarnya yang lebih update ya dah sekarang kita harusnya 17 Ramadanan Nuzulul Quran harusnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, sudah saya persiapkan materinya singkat padat, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ada seorang sahabat Ansor namanya Nu'man menghadap Rasulullah, bertanya, dia sekaligus minta justifikasi sebenarnya. Dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, iza ra'aita shallaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa haltul halal wa harramal haram wa lam azid bizalik syai'a a'adahulul jannah. Pertanyaannya seperti itu. Bahasa kitanya, dia nanya kepada ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau lihat saya ini sholaitul maktubah, aku sholat yang diperdukan, berarti sholat 5 waktu, wasumtu Ramadan, aku puasa di bulan Ramadan, dan yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan, artinya dalam mencari kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Walam azid bizalik syai'a, tidak ada amalku kecuali itu, tidak ada ku tambah. Kalau letterleknya tidak ada tambahan selain itu, azid, tidak ada selain itu ya Rasulullah. A'adahulul jannah, apakah saya ini masuk surga? Kira-kira jawaban Nabi apa? Pada diam semua pula ya. Tafakur gitu. Jawab Rasulullah, qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Jadi modalnya cuma 3. Sholat maktubah, puasa Ramadan, kita jelaskan yang al-halalu halalun bainun, wal haramu haramun bainun. Yang haram itu jelas, yang halal itu juga jelas. Di luar itu sudah kata Nabi masuk surga. Mungkin kita bertanya, masuk surga dia karena apa? Judul kita tadi, karena menjalankan ajaran agama. Jangan lagi dikejar gimana zakatnya, hajinya. Ya bedalah dengan zaman kita itu, karena ada kehidupan. Dia hidup di zaman Nabi, hidupnya ikut bertempur, ikut perang Badar, gugur di perang Uhud. Jadi perintah haji pun dia belum dapat itu. Karena yang namanya perang Badar itu tahun kedua Hijrah, perang Uhud itu tahun ketiga. Kalau Badar itu bulan Ramadan, dan bahkan itu perintah Ramadan yang pertama sebenarnya, tak kalah perang Badar. Cobaan bagi mereka luar biasa. Dan yang namanya perang Uhud itu bulan Syawal, 13 Syawal.
tahun berikutnya, dan dia syahid di sana. Yang bertanya itu Nu'man, kaum Ansor. Kaitannya kembali ke judul kita tadi, dia masuk surga gara-gara agamanya dijalankan dengan baik. Betul? Betul ya? Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh itu. Baru bagaimana dengan kehidupan? Dalam kehidupan juga ada seorang Bani Israel, kisah dari Nabi, Muslim nanti riwayatnya, bisa jalurnya Abu Hurairah, bisa jalurnya Abdullah ibnu Umar. Ada seorang wanita yang bakayan, yang pelacur. Hingga sekarang pelacur diperbaharui bahasanya, diperindah. Apa bahasanya, Pak? Indah sekali, PSK kan indah daripada pelacur. Nah, pelacur itu rasanya negatif ya. Kalau PSK pekerja kok dia. Cuma di komersial kan ya Pak. Luar biasa. Kerjanya seperti itu, berarti sebenarnya jauh dari ajaran agama dalam kehidupannya. Tapi ketika dia melihat kalban yang naharon pada terik matahari, bitabi'id bir, dia mengelilingi bir itu, bi'run itu telaga sumur. Bukan bir yang kalengan, yang bukan ya, bir brit ya, bukan. Kalau nanti kita umrah ada juga namanya miqat kita di Bir Ali. Jangan mengasumsi bir itu juga minuman, sana bi'run itu telaga. Ada anjing yang berkehausan mengelilingi telaga itu karena lidahnya dijulurkan. Panaza'at muqaha, oleh wanita tadi yang PSK tadi, dibuka sepatunya, dia masuk turun ke bawah, diambil air, dikasih anjing itu. Yang tadi anjing itu menjelang kematiannya dehidrasi, dikasih air selamatlah lawannya. Faghufira laha bih, kata Allah, terampunkan segala dosanya. Kalau dosanya terampunkan, masuk surga. Dia masuk surga karena apa ya? Karena kehidupannya ada empati. Kehidupannya ada empati terhadap orang yang membutuhkan. Dua-duanya masuk surga. Pertanyaannya berikut dalam konteks yang lebih umum, ingin saya bawa sedikit untuk kita. Ada penelitian menunjukkan kehidupan yang dalam konteks kita di dunia ini yang aman, yang terasa adil, yang tidak was-was. Penelitian itu penelitian tingkat dunia. Menurut dosen saya Prof. Komarudin. Yang hebatnya lagi, dari negara-negara yang diteliti itu, yang banyak negara-negara yang tidak beragama dalam konteks tidak Islam. Yang lebih bagus tingkat kejujurannya, tingkat keamanannya, tidak ada maling dan sebagainya, yang tidak ada tawuran. Negara-negara notabene yang kehidupannya lebih menonjolkan kehidupan dibanding agama, yang pasti tidak agama Islam. Mayoritasnya, maksudnya negaranya, umpamanya dalam penelitian itu ada New Zealand, ada Jepang. Kita memberikan ilustrasi sebenarnya, maksud saya, agamanya tidak Muslim, tetapi tingkat kejujurannya kalah dengan negara-negara yang mayoritas, katakanlah, mengaku beragama Islam. Apa dicontohkannya? Masalah umpamanya orang maling. Kalau Anda ketinggalan dompet di kereta api, yakin percayalah nggak akan bekalin ketemu. Kira-kira ketemu nggak kalau kita ketinggalan dompet di kereta? Ya, kalau di Jepang, walaupun mungkin tidak semua, tapi rata-rata kalau Anda ketinggalan tas di kereta, Anda kembali ke tempat yang ada, setiap stasiun itu ada yang namanya meja untuk mereka lapor, insya Allah ditemukan utuh dia. New Zealand juga begitu, tingkat yang namanya kriminalnya tidak ada, tingkat kehidupannya aman. Tapi kok di negara-negara yang mayoritas katakan notabene beragama,
tingkat pencuriannya sangat luar biasa. Mengaku muslim, berkali-kali haji, tapi dia tidak malu mengembat harta orang lain alias korupsi. Padahal dia mengaku Islam, agamanya. Yang jadi masalah kenapa seperti itu? Bahkan kalau itu kita lihat nanti dalam kehidupan lagi lebih menyolok lagi apa? Sesama Islam saling mendahului, mengganjal yang lain. Padahal harusnya sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Apa? Saling membidiahkan. Muncullah kelompok-kelompok tertentu. Apakah itu kelompok yang teroris lah namanya, yang ingin yang dia yang terbaik, yang lain salah. Nah, ini kan bahaya maksud saya. Artinya apa? Dia mungkin maktubahnya jalan, salat 5 waktunya jalan, hajinya jalan, zakatnya jalan, tetapi al-halalnya dengan haramnya nggak jelas. Syarat yang ditangkap tadi itu adalah aku sholat maktubah, aku puasa karena memang perintahnya zaman itu hanya baru tahun kedua hijrah itu adalah perintah namanya untuk puasa dan juga zakat. Itu saja saya jalankan, tapi batasan antara halal dengan haram jelas bain. Kenapa kok negara-negara yang notabene tidak beragama Islam kehidupannya lebih surgawi duniawi didapatkan? Ada apa masalahnya sebenarnya? Diteliti oleh para pakar sebenarnya adalah karena memang agama itu hanya sekedar lipstik di bibir, tidak sampai menyentuh hatinya. Lihatlah tak kala pelacur tadi mengambil air dengan tulus hati tanpa mengambil imbalan apa-apa, tanpa pamrih dia berikan kehidupan kepada binatang itu. Kenapa? Dia empati terhadap kepentingan orang lain. Kalau ajaran agama kita seperti itu, harusnya kita tak kala kita bicara ada orang yang membutuhkan, apalagi kita yang sudah tahu itu posisi kita, kita tidak mengambil hak orang lain harusnya. Apalagi yang saling membedakan. Nah, saya sekedar contoh lagi yang sekarang ngetren. Kalau nanti kita lihat di apa namanya di TV. Semalam saya lihat jam 2 habis sholat, dia sholat taraweh. Untuk sholat witirnya ada kunutan. Itu langsung saya tonton, tapi saya udah lihat YouTube-nya iya. Apa dalam kehidupannya maksudnya? Agama dengan kehidupan itu berimbang. Yang dahulunya Makkah Madinah itu Al-Munawwarah dengan apa ini? Mereka sholat 20 rakaat dengan tambah 3. Karena ada Covid, tahun ini mereka pakai 11. Artinya apa? Kita tidak perlu tentangkan 11 dengan 23. Saya juga diajarkan 23 di pesantren, tapi untuk sekarang ini saya senang meresapi lebih baik yang 13. Kalau saya di Arab saya juga mau 23. Kenapa? Karena kondisinya itu dalam beragama di sana kita penuh. Itulah yang saya maksudkan, antara agama dengan kehidupan itu harus berjalan seiring. Sebab agama saja kita tak apain lupa dengan kehidupan, ada contohnya. Kita contohkan lagi yang namanya seorang wanita juga. Ada seorang wanita tapi dia memelihara kucing, kucingnya diikat saja, lupa memberi makan. Dia mungkin terlalu banyak ibadahnya kepada Allah, kepada Tuhan sebagai mumbaridan. Lupa yang dia butuhkan untuk orang, dia beri makanan kucing dan sebagainya. Akibatnya apa? Kata Nabi, orang ini masuk surga, masuk neraka. Nauzubillah. Jadi apa artinya? Islam itu harus melihat orang sebelah tetangganya. Kalau sekedar kita ke atas sendiri, kita masuk surga sendiri, nggak enak di surga sendiri, Pak. Nah, apa contohnya kalau begitu? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh kasih dan rahmah kasih sayang Allah, segalanya dilipat gandakan. Sudahkah kita mampu melihat kehidupan di samping kita untuk berbagi? Mana tahu Ramadan besok ini nggak sampai kita. Apa tak kala kita berbagi? Hadis Nabi yang terkenal sebenarnya. Ini bagian ada agama dan kehidupan. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, kana ajru mislahu, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi
Ghairu annahu la yanqus syai'a, dan tidak dikurangi pahala yang berpuasa itu sedikit pun. Inti ceritanya adalah kalau kita membagi orang yang kelaparan, itu kan kelaparan karena puasa. Bisakah orang kaya kelaparan? Bisa, tak kala puasa Pak. Kalau nggak puasa dia nggak kelaparan. Kalau yang miskin biasa yang kelaparan. Maka tak kala Ramadan kalimatnya juga adalah orang yang yang berpuasa. Jadi ini khususan memberikan makan, memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu, walaupun pola orang itu tidak dikurangi sedikit. Artinya apa? Ada empati terhadap orang yang membutuhkan, dia butuh. Bahkan di hadis yang lain, orang inilah salah satu yang dirindukan oleh surga. Wa mut'imul ji'an, dia lapar, kita kasih dia. Bapak Ibu, inilah yang diamalkan oleh orang-orang Timur Tengah, baik di Arab Saudi maupun di Mesir. Kalau kita umroh Ramadan, kalau di sana Ramadanan, untuk yang namanya makan takjil atau yang namanya untuk berbuka itu nggak usah ragu. Banyak, gratis tis-tis. Bahkan teman saya yang di Mesir mengatakan di tepi sungai Nil itu ada meja-meja, ada bangku disediakan oleh yang punya, terus dikasih di atasnya itu, ya katakanlah untuk takjil. Dan mereka berlomba-lomba mengajak orang untuk duduk di tempat mereka. Dan sebenarnya udah menular ke Indonesia, tapi masih di masjid. Sudah menular, bagus. Tapi yang bagusnya lagi, kalau sekiranya kita tahu orang itu memang berusaha, takutnya diberi pinggir jalan, kita kasih takjil sebagainya, nggak puasa. Sebab hadisnya mengatakan puasa nggak orangnya, kalau nggak puasa jatuhlah dia sedekah sebagai sedekah biasa. Bukan hilang, bukan hilang. Sebab apa? Tak kala kita memberi terhadap dengan sedekah, wa rajulun tasaddaqu bi shadaqatin aw khafa. Kalau seseorang bersedekah dengan suatu sedekah, dia sembunyikan, apa bahasa hadisnya itu, disembunyikan dari tangan kirinya, tidak tahu apa yang dikasih tangan kanannya. Sebenarnya ilustrasinya tidak untuk diomong-omongin tak kala dia membantu orang dengan sedekahnya. Apa ganjarannya, Pak? Ganjarannya dia mendapat naungan di sisi Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Ketika matahari begitu dekat di kepala kita dia melahir. Jadi kalau bersedekah itu tanpa pamrih, jangan mengharap supaya kita dianggap dermawan, apalagi mengharap orang itu supaya mau mengabdi, berbakti, menyuruh apa yang kita suruh dia mau. Bukan. Kasih tangan kanan, seolah-olah tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Ilustrasinya, tak kala kita memberi kepada orang lain, janganlah berikan lagi azza, manna wal azza. Jangan diungkit-ungkit, apalagi memberikan kata sakit hati kepada orang yang kita bantu. Itu tak kaitannya tak kala kita memberi kepada orang lain. Masih kurang lagi, masih. Apa contohnya? Orang sudah nanti di akhirat, orang itu ditanya, sekiranya kalian disuruh hidup kembali, apa yang Anda lakukan di dunia? Lau arhatani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya kalian dikembalikan ke dunia, apa yang Anda lakukan? Mereka jawab yang di akhirat sana, fa'asaddaqo, saya kepengen bersedekah. Begitu luar biasanya. Kenapa? Sedekah itu langsung dibalas. Belum sampai di surga dia sudah mendapat tadi. Sama tadi, tak kala matahari sudah begitu meninggi di atas ubun-ubun, dengan adanya sedekah yang diberi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Maka tak kala kita beragama ngoyo juga, kalau kita tidak lihat dengan tetangga, nonsen. Islam itu adalah agama untuk kita empati terhadap orang, vertikal kepada Allah, tidak lupa horizontal dengan manusia. Kalau toh kita tidak punya yang namanya materi, yang kita tidak punya amal, wajah bi amwalim, tidak bisa, ampus. Apa? Bisa dengan pribadi. Apa ibadah yang dengan pribadi tidak punya modal? Oh banyak. Zikir kepada Allah juga, selawat kepada Nabi. Bahkan yang bisa baca Quran luar biasa. Luar biasa. Kenapa satu huruf saja dapat 30 kebaikan? Alif lam mim. Satu alif itu 10.
asyara hasanah. Bahkan jelas di Al-Quran, faman ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik diganjar 10 kali, apalagi bulan Ramadan. Maka salah satunya diantaranya bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran kata Nabi, sayati yaumal qiyamah syafi'an li hazabi. Persoalannya kalau nggak bisa saya baca Quran gimana? Paham tidak paham apa yang dibaca, mendapat yang namanya kebaikan dalam. Fahmun ghayr fahmi. Tidak ada kitab yang dibaca yang mendapat ibadah kecuali Al-Quran. Apalagi yang lain nggak paham. Maka disinilah kita berbicara dalam konteks kehidupan kita. Al-Quran, nuzul Quran hari ini, baca Quran. Kalau bisa khatamkan. Kenapa? Karena Nabi dalam 1 bulan ini biasanya khatam. Bahkan menjelang terakhir di khatam bulan Ramadan terakhirnya 2 kali khatam bersama Jibril. Bagaimana nanti kaumnya berapa halaman per hari? Terserah. Yang jelas luangkan waktu. Jangan cari waktu. Luangkan waktu untuk membaca. Kalau bisa khatam 1 bulan inti untuk pribadi. Kalau tidak khatam 1 bulan dalam Ramadan ini, saya tidak optimis kalau kita ini bisa baca Quran khatam di 11 bulan yang lain dalam 1 bulan. Kalau enggak bisa di bulan. Baru nanti kita bisa melihat hadis yang paling gampang. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, dia akan mendapat pahala sesuai dengan yang diajarkannya itu apabila orang itu melaksanakan. Baru Kamis tadi khatam Quran hanya setengah jam. Apa? Di WA, di grup. Kebetulan grup kita grup untuk tadarusan Al-Quran. Tadi dibuka Dies Natalis UNJ. Dibuka tadi, sebelum dibuka kami khatam bersama ayat sekian sampai sekian. Dimulai tengah 4 setelah sholat asar sampai jam 4 tamat khatam. Baru dibuka oleh rektor untuk yang namanya semacam pembukaan Dies Natalis, tapi melalui daring. Ada juga yang luring, ada, tapi rata-rata daring. Artinya apa? Kalau kita menunjukkan kebaikan, kita punya HP, ada kita mengajak teman untuk kita umpamanya berbuat kebaikan. Jadi HP itu pun sebenarnya netral dan bisa mendapatkan ibadah di dalamnya. Anak-anak milenial sekarang ini, itu kehidupan. Agama berdampingan dengan kehidupan agama, kita bisa melihat jangan mencuri. Sekarang bagaimana mengawasinya? Ada CCTV. Kehidupan itu kok. Kehidupan sekarang nggak bisa mencuri. Kenapa? Ada CCTV. Tak kalah ada CCTV, kembalikan motornya. Ada kan kita bisa lihat. Jadi agama dengan kehidupan itu harus seiring sejalan. Bahkan nanti kalau kita lebih lanjut lagi mengatakan ada seorang dokter, Maurice Bucaille namanya, dari Perancis, ditugaskan oleh negaranya untuk ikut berpartisipasi menganalisis muminya Fir'aun. Fir'aun yang ada kaitannya dengan Nabi Musa. Fir'aun itu adalah julukan bagi seorang gelar raja, Ramses II. Sebab Fir'aun itu banyak, tapi Fir'aun yang dimaksudkan adalah Fir'aun yang zamannya dengan Nabi Musa. Namanya Maurice Bucaille. Maurice. Ada dulu teman saya namanya Maurice, pendakwah juga, tapi Chinese ada. Daerah Bekasi, dalam memang meninggal, tapi dia adalah mu'allaf. Jadi setelah dia menjadi Muslim, diganti namanya menjadi Maurice. Itu bahasa Perancis juga. Nah, apa yang terjadi? Tak kala mumi ini dilihat, diteliti sebagainya, dia meneliti, dia memberikan kesimpulan bahwa orang ini kok banyak banget garamnya, matinya pasti di laut. Kalau menurut teorinya. Baru dijelaskan oleh orang Mesirnya yang ikut penelitian, apa mengatakan? Memang sejarahnya ini mati di laut. You kenapa tahu? Sudah dijelaskan di kitab kami Al-Quran. Mana? Lihat, dibaca sama di Al-Quran, dibaca, semakin tertarik dibandingkannya dengan ilmu pengetahuan yang ada di Bible-nya. Keluarlah hasil karya yang terkenal, Bible, Quran, dan sains modern. Dia membandingkan apa yang diungkap Al-Quran dalam kehidupan dengan ilmu pengetahuan apa yang diungkap oleh yang namanya Bible. Lebih, Al-Quran itu melebihi Bible.
Sebab nanti di Bibelnya itu terjadian alam geografinya ini adalah geosentris, heliosentris, asentris. Al-Quran mengatakan nggak ada pusat bumi, yang ada adalah mereka beredar menurut garis sadar masing-masing. Yang kita baca di Al-Fatihah sekarang ditemukan tidak ada pusat bumi ini. Yang ada beredar menurut garis sadar masing-masing. Was-samsu la taj'ah wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Was-samsu la yanbaghilaha an tudrika al-qamara wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Namanya bulan itu dia beredar manazil di tempatnya hatta ada kal urjunil qadim, sehingga dia kembali ke posisi semula. Berapa? 360 sekian. Tahun kabisat menjadi 365. Sebab tahun Komariah dengan tahun matahari kabisat, Hijriyah dengan Komariah berbeda. Berbeda sekitar 12 hari per tahun. Nah, jadi kalau kita berbicara, dia melihat Al-Quran itu lebih ilmiah dalam kehidupan dibanding masuk Islam. Terkenal bukunya Maurice Buchan. Apalagi ada ungkapan Al-Quran yang belum diungkap oleh teknologi, Al-Quran sudah ngomong. Luar biasanya Islam kita ini. Cuma kadang-kadang tak kala kita bicara Islam seolah-olah dalam kehidupan kita kok enggak seperti isinya gitu. Itu tadi banyak masih dilipstik, yang negara Islam itu banyak yang namanya saling sikut, saling mencari kepentingan. Sekiranya Islam itu bersatu, luar biasa. Luar biasa. Akan jaya negara ini menuju baldatun taibah wa rabbul ghafurur rahim Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, karena kita dikasih tadi waktu seperempat jam, sebab kita harus menjaga juga jangan terlalu lama untuk kita sama-sama menjaga 3M sesuai dengan aturan pemerintah. Sama sebenarnya tak kala kita bicara dalam konteks agama. Agama sudah mengajarkan kita bagaimana untuk taat kepada Allah Rasulnya dan kepada ulil amar untuk kemaslahatan kita bersama. Demikian saja. Wabillahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.